masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa orang tua itu sesuatu yang udah disebut senior, dia udah menyelesaikan hidupnya. Karena itu tinggal diasuh. Padahal manusia itu tidak pernah berhenti untuk mengaktifkan dirinya sendiri. Itu namanya kondisi eksistensial manusia. Di dalam filosofi kalau kita sebut manusia adalah potensi, artinya setiap detik dia bisa menghasilkan ulang hidupnya. Itu namanya status manusia secara filosofi. Dia bisa mengubah koordinat sosial, koordinat dirinya dengan mengambil keputusan. Jadi seorang senior kalau dia berhenti mengambil keputusan, dia memang langsung jadi pikun. Dengan kata lain, bukan sekedar senior, setiap orang yang berhenti mengambil keputusan itu langsung jadi pikun. ABG, millennials yang nggak mau membuat keputusan langsung jadi pikun juga tuh. Karena dia menentang sifat evolusi manusia untuk survive. Sesuatu yang secara sunatullah diberikan oleh alam, bahwa manusia itu hidup untuk survive. Survive artinya mengambil keputusan itu. Jadi sinopsis itu yang saya kira penting, bukan untuk kita, tapi untuk millennials terutama. Karena seringkali millennials ini yang menghambat orang tuanya untuk mengambil keputusan. Karena menganggap udah nanti bapak kalau udah lanjut usia kita asuh. Asuh di mana? Ya ini dibikinin kamar tidur bagus, AC. Padahal ayahnya atau ibunya itu ingin punya aktivitas sendiri sebagai manusia eksistensial. Nah ini soalnya tuh. Nah kita mau ubah sebetulnya konsep senior living segala macam itu dengan menghindari kata pikun, jompo segala macam itu. Begitu banyak anak muda yang udah jompo karena nggak mau berpikir. Itu politisi jompo juga banyak karena nggak mau bertengkar, beroposisi agar supaya dihidupkan demokrasi, dihidupkan kemampuan baru, dihidupkan alternatif. Saya sendiri jompo saya, jomblo potensial atau jomblo profesional. Rumah saya sebetulnya dekat sekali, ini cuman ya 15 menit dari atas gunung situ. Tapi saya merasa kok jauh ya. Secara fisika 15 menit itu sebentar, tapi batin saya jauh. Karena saya punya konsep yang kok ngapain saya ada di senior living? Saya nggak ingin datang. Jadi saya dicegah oleh konsep waktu yang psikologis. Karena saya bayangkan saya akan ketemu orang tua. Padahal saya juga orang tua, umur saya 62 tahun. Tapi menit itu sebentar, tapi batin saya jauh. Karena saya punya konsep yang kok ngapain saya ada di senior living? Saya nggak ingin datang. Jadi saya dicegah oleh konsep waktu yang psikologis. Karena saya bayangkan saya akan ketemu orang tua. Padahal saya juga orang tua, umur saya 62 tahun. Tapi waktu saya anggap bahwa di rukun senior living ini ada komunitas berpikir, saya tiba-tiba merasa bahwa oke, saya percepat tiba di sini tuh. Jadi konsep waktu pun tergantung dari keputusan kita. Waktu itu menjajah kita atau kita menumpang pada waktu untuk tiba dengan cepat. Itu. Nah, soal-soal semacam ini karena ini banyak akademisian di sini, kita mau diskusikan itu. Saya hanya mau beri pengantar supaya kita bisa bayangkan nanti kalau ditanya Anda ada di rukun senior living ngapain gitu? Makan pagi oleh perawat, main game jam 2 siang. Kan itu konsep yang ada di kepala masyarakat Indonesia. Padahal kalau kita bayangkan bahwa ada activities, intellectual exercise, ada kondisi di mana memungkinkan meja-meja ini orang bisa main bridge di sini dan pakai otak gitu. Orang bisa ada forum kecil yang bicara tentang environmental ethics. Karena dunia ke depan kalau kita bikin proyeksi, mereka yang ada di rukun senior living hari ini, 10 tahun ke depan dia mau ngapain melihat dunia itu? Pernah nggak Anda bayangkan bahwa satu waktu kampus-kampus senior living juga bisa didatangi oleh robot? Hal yang bisa berlangsung dalam 2 dekade ke depan. Kalau kita baca perkembangan ilmu pengetahuan, orang sekarang nggak ingin ngapain pindahin ibu kota. Orang cari planet baru untuk kita mengungsi ke sana. Dalam 20 tahun ke depan, kalau Mars mungkin kurang cocok buat manusia karena ada kombinasi kimia organik yang belum adaptif dengan manusia. Mungkin kita pergi ke planet baru, Titan misalnya.
Dan dalam kalkulasi ilmu itu cuma 20 tahun ke depan kita bisa ada di situ tuh. Tapi yang saya ingin katakan adalah kehidupan dalam senior living artinya memungkinkan kita untuk berpikir lebih jauh daripada mereka yang ada di DPR tuh. Karena DPR tuh pikirnya 5 tahun sekali doang. Itu bedanya kampus rukun ini dengan kabinet. Kabinet yang berpikir mungkin kabinet sekarang tinggal berpikir sampai bulan April karena APBN udah habis bulan April itu. Tapi APBN pikiran nggak mungkin habis. Kalau kita produce argument dan berupaya untuk menghasilkan walaupun setipis mungkin politics of hope, harapan itu. Nah, kalau kita terangkan ini dan millennials mau bergabung, kita bisa bikin sama-sama community of thought, komunitas pikiran. Dan itu pasti bahkan millennials kalau berdebat dengan komunitas di sini mungkin tertati-tati karena bagaimanapun kesenioran itu menunjukkan bahwa ada akumulasi pengetahuan yang dia miliki. Selain akumulasi modal tentunya orang yang merasa independen, dia ingin mengembalikan pikirannya itu supaya nggak diatur orang lain. Jadi sekali lagi teman-teman kita diskusi jangan panjang-panjang dulu supaya ada sesuatu yang kita sisakan untuk kita pertanyakan. Nah kuncinya adalah lakukan secara rutin aktivitas semacam ini supaya kita bisa beritahukan bahwa senior living itu bukan tempat orang cari suaka karena usia tuh. Senior living itu adalah tempat orang memaksimalkan kembali potensi yang pernah dia miliki sebelum dia dinyatakan sebagai senior living hanya karena KTP-nya bertulis seumur hidup. Padahal yang seumur hidup itu ada otaknya, pikirannya. Jadi dengan cara itu kita rubah mindset agar supaya pengetahuan kita tentang waktu, tentang usia juga kita lekatkan dengan pengalaman kita dan kemungkinan kita untuk menerbitkan dunia baru. Nah dunia baru itu yang nanti kita bicarakan, bagaimana pengaruh teknologi pada kehidupan senior, bagaimana new kind of environmental ethics sekarang mendominasi dunia, bagaimana agar supaya cara kita hidup betul-betul bergembira karena kita punya pikiran. Pikiran hanya disebut pikiran kalau dia diucapkan dan dibantah, disanggah. Nah kehidupan semacam ini pasti ada di dalam situasi senior living. Kenapa? Karena otak tidak mungkin berhenti itu. Otak hanya bisa dihentikan. Bukan oleh kimia, tapi oleh kehendak dia sendiri. Saya bisa hentikan otak saya sekarang juga. Tapi saya juga bisa katakan, oke, bangkitkan lagi otak itu. Jadi spirit itu datang dari komunitas. Saling kirim otak, saling tukar otak, saling mempersoalkan otak. Itulah inti dari kehidupan. Hidup itu. Karena kan konsep kita tentang waktu, kita anggap bahwa kita memanfaatkan waktu. Dan kita bisa kuasai waktu dengan menempatkan dia di dalam kalkulasi tak berhingga, itu limit tak berhingga. Tapi sebenarnya kita dikuasai oleh waktu. Kita diorder oleh waktu untuk menulis sejarah waktu. Kira-kira begitu prinsipnya. Karena itu kesakitan kita, penderitaan kita, kebahagiaan kita bagi waktu itu nggak ada soal. Karena itu cuman penggalan sejarah dari si waktu sendiri. Nah tadi Dr. Taufan berupaya memberi kita satu ini juga kita baru tahu bahwa sebetulnya upaya untuk menghasilkan community semacam ini udah dari 50-40 tahun lalu tuh Pak Taufan terangkan itu tuh. Tapi mental kita nggak bisa berubah. Ada konsep memang yang sangat mungkin dia udah jadi fix idea bahwa orang tua itu tidak produktif lagi. Kan itu yang mesti kita. Saya umur saya 62 tahun, setiap tahun saya 3-4 kali naik Himalaya tuh. Jalan 21 hari. Pernah saya salah bikin kalkulasi, harusnya saya tiba di sebuah lokasi yang bisa saya nginep. Ternyata pemilik pondok itu di ketinggian kira-kira 4.500. Mabok dia, orang Nepal dia mabok minum. Lalu dia usir kita, nggak boleh nginep di situ. Padahal kita udah bikin rencana. Orangnya udah tua dan mabok artinya dia belum demensia karena dia masih tahu cara untuk mengusir orang adalah dengan mabok gitu. Jadi terpaksa saya mesti naik lagi kira-kira 500 meter ketinggian 5.000 itu buat bikin camp dan itu suhunya udah minus 40
di situ tuh. Jadi kita mesti cari akal bagaimana supaya nggak diserbu oleh badai salju lalu mati di situ. Jadi kita kumpulin kotoran yak, semacam kebo di Himalaya itu, yak itu. Lalu kita tidur di atas kotoran itu supaya ada biomasa, supaya panas. Jadi yang saya mau terangkan adalah, saya anggap saya paling tua di situ. Ternyata besok pagi ada yang lewat, orang Jepang. Saya tanya umur berapa, Pak? 72 tahun, 10 tahun di atas saya. Dia masih jalan. Udah, saya pikir oke, selesai. Kira-kira 10 menit kemudian, 20 menit kemudian, datang seorang perempuan di belakang itu. Ternyata istrinya, umurnya juga segitu, 68 itu. Jadi pasangan ini, pasangan yang senior. Dan dia tinggal di Jepang, di apartemen. Bukan dengan keluarganya. Nah, anak-anaknya mungkin bisa, buset, bapak gua begitu pensiun justru energinya bertambah, naik sampai ke ketinggian 5.000, 4.500 meter tuh, dalam suhu yang dingin. Jadi kelihatannya ada energi tambahan untuk menghasilkan harapan, bukan karena usia itu, tapi karena faktor sebut aja ekopsikologi itu. Dia punya niat untuk melihat Himalaya. Jadi niat itu yang memboost energinya untuk, mungkin dia pamit. Kalau dia di sini dia oke, saya minta izin, saya mau ke Gunung Pangrango itu ya 2 hari. Jadi minta izin pada siapa tadi ya? Pak Emir, CEO-nya. CEO, iya. Pak Emir, Pak. Ya Pak Emir. Saya nggak mau sebut namanya. Karena Emir artinya raja. Raja nggak boleh disebut namanya. Jadi Pak Emir, dia minta izin, terus dia naik ke Gunung Pangrango. Lalu kita heboh di sini. Padahal memang dia niatkan, misalnya, atau Gunung Salak yang lebih dekat itu, atau Gunung Pancar yang paling dekat. Dia niatkan mau tinggal di rukun senior living karena dekat Gunung Pancar. Sehingga hobinya masa lalu pulih itu. Anak-anaknya nggak tahu kan, ngapain sih ayah atau ibu tuh tinggal di rumah jompo. Enggak, ini bukan rumah jompo, rumah persiapan naik gunung. Jadi mindsetnya berubah gitu kan. Karena dia diingatkan dengan waktu muda dia gunung. Atau ada orang lain misalnya, ya mungkin umur 74, 75, tiba-tiba minta ke rukun senior living. Kaget semuanya, kenapa itu? Karena dia tahu dia romance pertama dia ada di Sentul, bahkan Madang misalnya. Jadi dia remembering the past itu. Dan kita seringkali nggak bisa tahu itu karena setiap orang punya keunikan tentang masa lalunya. Dia bikin fantasi itu, apa yang pernah dialami itu. Ada yang bikin imajinasi, saya terangkan konsepnya. Kalau saya fantasizing, saya berfantasi, artinya saya ingin mengalami kembali yang pernah saya punya di masa lalu. Namanya itu fantasi itu. Jadi peristiwa di masa lalu saya bawa ke masa kini untuk saya nikmati. Namanya fantasi. Itu kerja otak begitu kan, Pak Taufan tuh. Misalnya, kenapa cinta pertama nggak pernah pudar? Karena fantasizing. Lalu seluruh peristiwa itu seolah terbuka kembali bahwa dulu inilah kebun teh, sepasang kekasih kuliah di IPB, mondar-mandir di kebun teh, terus terjadi kecelakaan kecil, ada petir, saling pelukan, kawin. Karena itu dia ingin fantasizing itu dengan mendaftar di rukun senior living, kan begitu kan? Kan itu prinsipnya tuh. Atau ciuman pertama itu fantasi itu, dan ingin diulang. Tapi ada orang yang menganggap ya itu ciuman pertama disebut ciuman terindah karena nggak ada ciuman kedua. Secara logis kacau tuh. Karena itu dia ingin ada ciuman kedua tuh. Itu bukan fantasi, itu imajinasi. Ciuman pertama di bibir kedua misalnya. Kayak itu sesuatu yang sangat bagi seorang senior, wah itu konsepnya ciuman pertama di bibir kedua. Dia nggak pernah alami itu. Dia berpikir dia akan dapat pasangan di rukun senior living. Hal itu mesti kita buka sebagai potensi kemungkinan. Karena romance bisa terjadi di tempat di mana ada suasana kebebasan, kemerdekaan yang
senior tetapi hatinya tetap penuh dengan romance itu. Jadi konsep senior living itu adalah satu konsep utuh tentang manusia yang terus-menerus ingin mengeksistensialkan dirinya. Ingin memberitahu bahwa saya hidup, karena itu senior living adalah kehidupan saya. Nah ini yang mau kita terangkan pada anak-anak mereka, pada komunitasnya, bahwa ini bukan tempat orang jompo, tapi tempat orang untuk menemukan kembali dunia yang pernah dia alami dan dia ingin tingkatkan kualitas hidup dia. Jadi orang justru ingin meningkatkan kualitas hidup di rukun senior living. Jadi saya kira itu pesan akademisnya itu. Tentu dalamnya ada pesan bisnis. Oh, tentu. Tapi saya mau terangkan itu karena itu adalah konsep. Kan banyak juga orang berhitung, kok nanti bisnisnya mahal itu ya, masuk ke senior living. Tapi kan sebetulnya si senior itu merasa saya punya tabungan, saya punya punya pensiun, nggak perlu anak-anaknya. Dia sendiri bisa biayai hidupnya di sini kan. Yang penting kemerdekaan dia untuk memilih tempat hidupnya, itu intinya tuh. Pengetahuan baru membuat saya merasa muda itu. Walaupun orang bilang ya udah tua. Ya tapi saya punya pengetahuan baru. Artinya rongga otak saya itu menemukan hal yang baru, karena itu saya jadi muda. Juga organisme kita kan di dalam ilmu kedokteran nih, ada dokter nanti saya cari referensinya tuh. Kalau satu sel di kita itu dia rusak, tubuh kita itu punya mekanisme untuk menghalangi sel yang rusak itu mengganggu sel yang hidup. Kan begitu kan? Sehingga sel itu dirancang oleh alam, diberikan hak untuk bunuh diri. Kira-kira begitu prinsipnya. Istilah kedokterannya apoptosis. Tuh. Bener kan? Apoptosis. Jadi potensi apoptosis itu adalah fasilitas alam semesta supaya kita selalu baru. Nah kalau gagal apoptosis, dia metastasis, selalu dia mengganggu tuh. Kalau udah mengganggu, datang ke dokter Tova, nanti gunting bagiannya mengganggu tuh. Beda saraf begitu tuh. Jadi bayangkan misalnya, konsep kepikunan itu sebetulnya konsep kultural, bukan konsep eksistensial. Nah kita ingin terangkan tadi pada pertanyaan itu, pertanyaan bagus, bahwa kita aktifkan aja supaya kita cegah sel kita itu mengalami mengganggu sel yang hidup. Jadi tenangkan sel itu, bilang sel Anda udah cukup, silahkan lakukan apoptosis, silahkan bunuh diri supaya yang baru itu terbit. Silahkan kelopak yang udah mekar 2-3 hari silahkan gugur, karena ada sprout baru, ada kelopak baru yang ingin hidup. Kan itu filosofinya. Jadi sebetulnya sederhana. Nah mindset ini sekali lagi yang ingin kita install ke dalam otak kebudayaan bangsa ini. Bahwa bangsa ini tidak pernah menjadi tua. Yang jadi tua adalah politisi. Terima kasih. Thank you. Baiklah, jadi kalau mau ngomongin senior itu